Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah masjid aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat, hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita dan keluarga kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai tarif, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita khusus untuk mengarang kitab Syekh Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hambali wa sahiban Zaidi Muhammad bin Samad usul al-Bukhari bin Allah yaghfirullahu wa yarhamuhu wa yajana wa yudhim bikatil masa'a wa barin nafadin fi dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allim rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi bidarin amin wa sallallahu alaihi wasallam. Insani yaqulu subhanaka la ilaha illa anta ma'antana innaka antal alimul hakim. Sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Halaman 196 itu di bait yang kedua ya. Wa fil jumlah ya, ini masih ngomongin al halal bayyin wal haramun bayyin ya. Hadis yang menceritakan tentang yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma itu yang diantara dua itu subhat, yang tidak jelas itu, yang samar itu yang sedikit orang tahu ya. Wa fil jumlah, kesimpulan itu maksudnya secara keseluruhan gitu ya, ringkasnya masih banyak hari di wabil jumlah. Fama tarakallahu wa rasuluhu halalan illa mubayyinan wa la haraman illa mubayyinan ya. Ya, tidaklah Allah meninggalkan dan Rasulnya meninggalkan yang halal kecuali sudah jelas, dan tidaklah Allah dan Rasulnya meninggalkan hukum-hukum yang haram kecuali sudah jelas. Maksudnya yang halal yang haram sudah cukup jelas. Lakin ba'dahu ya, ba'dahu kana azharu bayanan min ba'din itu. Tetapi sebagian hukum itu ada yang terang ketimbang yang lain ya. Maksudnya sebenarnya halal dan haram itu jelas, tetapi kenapa ada subhat? Karena sebagian ada yang tahu, sebagian juga ada yang nggak tahu. Akhirnya yang nggak tahu ini mengatakan subhat. Kalau tahu semua cuma dua hukum agama, halal haram gitu ya. Tetapi dalam kenyataan di lapangan ya, makanya kalau dikatakan agama ini sudah sempurna, tapi kenapa jadi permasalahan? Kelihatannya nggak sempurna karena orang-orangnya nggak paham gitu ya. Makanya dikatakan ini agama yang diturunkan Allah kepada Rasulnya itu jelas sudah hukum-hukumnya halal haram. Tetapi sebagian dari hukum itu karena azharu, ada yang lebih terang dan jelas dari sebagian yang lain. Biasanya karena faktor tidak banyak yang tahu itu. Fama zahara bayanuhu wastahara wa ulima fiddin bidururati min dzalika lam yabik fihi syakun ya. Dan apa-apa yang sudah jelas tentang hukumnya gitu, jelas dan terang, wastahara dan juga masyhur, sudah banyak yang sangat tahu, wa ulima minadin dan sudah diketahui dari urusan agama bidururuh, secara darurat, maksudnya yang keseharian harus dikerjain, yang nggak boleh ditinggal. Jadi akhirnya semua tahu hukumnya sholat itu ya. Kenapa ini? Karena itu masalah yang masyhur, yang umum ya. Makanya nggak ada yang mengatakan nggak jelas sholat itu berapa waktu ya, bilang 5 waktu. Ada yang samar ya, subhat kayaknya mungkin 4 mungkin 5 begitu, nggak ada yang begitu kan ya. Karena apa? Itu masalah yang umum terjadi di umat ya. Jadi kalau masalah-masalah yang masyhur pasti hukumnya jadi jelas. Sebenarnya kenapa jelas? Karena orang
concern di situ, maka jadi jelas. Berarti yang lain sebenarnya jelas, cuma nggak concern di hukum masalah apa gitu. Jadi akhirnya ya kayak kita mungkin banyak di antara kita yang nggak jelas hukum waris, karena emang nggak concern, karena nggak punya warisan aja hukumnya jadi samar. Jadi intinya sebenarnya hukum sudah jelas, cuma karena tidak dipelajari di dalam, jadi terlihat tidak jelas. Ini buktinya mazhar bayanu, apa yang jelas dan terang dan masyhur di masyarakat ya, wa ulima, dan diketahui dalam urusan agama yang sangat darurat, maksudnya urusan agama yang penting gitu harus dikerjain. Ya, seperti mandi wajib, makanya tahu mandi wajib itu ada hukumnya harus, karena itu darurat. Akhirnya semua orang tahu. Akhirnya jadi semua pelajaran akhirnya jadi hukumnya jelas gitu. Kalau sampai hukum-hukum yang jelas di masyarakat yang sudah jadi kebagian umum, nah ini masih sak atau masih bingung, ini orang nggak ngaji berarti kan gitu ya. Nah kayaknya ada suatu kampung yang hukum-hukum agama itu jelas, ada yang nggak jelas. Kenapa? Bukan masalah agama ini belum jelas, karena tuh kampung nggak ada yang ngajar, nggak ada pengajian itu. Ini kena nih tadi itu ya kan. Nah di Kalibata misalnya banyak hukum-hukum yang nggak ada masalah, udah jelas semua. Ternyata di Bangka masih banyak hukum itu samar. Kenapa? Ya karena masyarakatnya nggak paham. Bukan karena hukumnya jadi subhat, karena mereka nggak ngaji. Gitu. Ya. Itu. Jadi sebenarnya turun dari Allah dan Rasulnya itu adalah halal jelas, haram jelas. Tapi pas di lapangannya itu, kebanyakan yang memang masalah-masalah yang penting itu jadi jelas hukumnya, tapi yang kurang-kurang dianggap penting jadi sak, jadi nggak jelas. Bukan karena hukumnya nggak jelas, karena nggak jelas faktor nggak belajar gitu. Ya, min dzalika lam yabik fihi sakutu, nggak ada yang meragukan hukum-hukumnya kalau yang pasti-pasti dilakukan. Ya, banyaklah kalau ada orang-orang yang misalnya kan misalnya di Kalibata lah misalnya di sini, habis wudhu minum air putih batal nggak? Itu sudah jelas di Kalibata nggak batal. Bisa jadi di kampung lain nah, sebenarnya batal nggak ya habis wudhu kita minum air putih? Bisa jadi masih subhat hukumnya. Kenapa? Nggak ada yang ngajarin itu ya. Jadi bukan karena hukum itu subhat sendirinya, tetapi memang yang menyebabkan itu subhat adalah pengetahuan di kampung itu. Padahal hukum itu tidak pernah subhat. Itu jelas. Makanya Allah bilang kan tadi, dan dijelaskan bahwa di sini bahwa Allah turunin ayat Quran dan hadis dari Rasulullah, yaitu sudah pasti semua halal jelas, haram jelas. Karena bahasanya Nabi yang dibilang sebagian ya orang doang yang tahu tentang masalah subhat. Maksudnya kenapa? Kebanyakan justru yang paham dikit, yang kebanyakan justru yang nggak paham. Akhirnya yang nggak paham ini menjadi hukum antara halal dan haram jadi subhat. Karena bukan karena hukumnya subhat, tapi karena nggak pahamnya itu. Gitu. Ya. Ya wala yu'dharu ahadun bijahlihi fi bialadin. Tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak paham di dalam kota itu. Misalnya suatu kota yang memang sudah ya ilmu agama itu sudah lingkungannya lingkungan santri banget lah gitu. Terus masalah-masalah yang umum di situ nggak mungkin itu ada alasan untuk nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti pertanyaan lo yang stres gitu. Terus semua orang paham, dia nggak paham. Kok dia subhat hukum ini? Berarti dia yang nggak ngaji. Karena semua orang di kampung itu paham. Gitu. Jadi subhatnya di dia doang. Jadi hukum itu tidak subhat, ya sebenarnya hakikatnya. Tetapi ada satu orang yang nggak paham, berarti yang subhat dianya doang. Karena dia nggak paham, bukan hukum itu jadi subhat, enggak. Dianya yang nggak belajar gitu. Jadi intinya sebenarnya hukum itu yang menjadi subhat adalah ketidaktahuan gitu. Ya. Makanya dikatakan la yu'zaru, kalau udah menjadi pemahaman umum di suatu negeri, ya, dan itu sudah paham semua hukum-hukumnya, tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak paham. Ya, fi baladin yuzhiru fihi al-Islam, di mana negeri yang Islam di situ sangat santer gitu. Misalnya ya dunia-dunia santri, kampung-kampung yang memang pengajian nggak putus-putus setiap malam. Itu kalau ada orang yang belum paham, berarti nggak pernah ngaji gitu. Kok masih subhat gitu. Padahal sekampung sudah paham, ya. Ya hitungannya kalau sholat
maghrib waktunya itu kapan, itu kan nggak subhat di negeri kita. Coba kalau ada orang-orang yang Islam tetapi di daerah Belanda gitu, maghrib waktunya kapan sih, bisa jadi itu masalah subhat. Kenapa? Karena mereka nggak paham. Ya, paham nggak? Maksudnya contoh begitu. Terus dibawa ke Indonesia, itu bukan hal yang subhat. Yang membingungkan hukumnya sebenarnya maghrib itu waktunya kapan? Ya, jam berapa? Gitu. Nah di Indonesia ditanya gitu, sebenarnya ini maghrib itu sebenarnya jam berapa sih? Gitu. Nah ini sih, lu nggak ngaji berarti begitu. Nah masa hukum yang sudah pasti begitu dan sudah menjadi pengetahuan umum di satu negeri Islam, terus ada orang yang nggak paham, ya, yang masih samar hukumnya. Ini berarti subhat a priori sama a posteriori. Masih ingat ya? Lupa ingat dah ya. Ya a posteriori, a priori itu kan sesuatu yang sudah dipahami banyak orang. A posteriori masih banyak yang belum paham. Berarti subhat itu. Ya. Itu jadi bisa jadi kalau kata guru saya boleh jadi gitu. Suatu negeri kampung itu hukum itu jelas semua, bisa jadi kampung lain subhat semua gitu. Ya yang sebelah kampung ini udah pada ngaji semua, sebelah sana belum ada yang ngaji, akhirnya jadi subhat. Pada hakikatnya hukum itu enggak subhat, cuma karena tidak paham jadi subhat itu. Ya. Lalu paminuhu wa makana bayanuhu duna dzalik. Ya. Dan apa-apa yang sudah jelas itu merata. Maksudnya kalau di negeri Islam, kalau di kita gini, ya sesuatunya merata, semuanya tahu, semuanya paham. Ya, nggak ada lagi kesubhatan masalah ya hukum-hukum di agama ini, halal haramnya. Paminhu mastahara baina hamlati syariati khosotan. Di antara mereka, ya di antaranya apa-apa yang menjadi masyhur di antara para pemegang syariat. Ya, maksudnya kadang ada hukum yang memang sudah jelas di kalangan ulama. Ya, akhirnya hukum itu pun jelas di kampung. Misalnya kampung ini ada ulama yang memegang syariat kuat. Nah, dia tahu semua hukum-hukum. Makanya bisa jadi di kampung itu jadi nggak ada yang subhat karena dia menjelaskan ke masyarakatnya. Gitu. Ya. Fa ajma'al ulama ala halihi aw haramatihi. Jadi ulama-ulama di situ sepakat tentang keharamannya, kehalalannya. Jadi nggak ada yang subhat. Ya, makanya beruntung suatu kampung negeri yang punya ulama. Karena nggak ada kesubhatan udah, karena dijelaskan semua. Makanya kalau kita kan enaknya satu kampung kita punya masalah yang subhat, datang ke rumah kiai jadi nggak subhat kan? Iya. Kayak ada karena begini saya nggak tahu nih bener apa enggak sih, begini gimana? Kita subhat tuh, pas dikatain begini nggak subhat lagi kan? Sudah jelas. Iya. Itu gunanya ulama, membuat kesubhatan menghilang. Ya, kalau ulama bilang oh, saya nggak tahu juga, berarti subhat, ulamanya masih subhat, ya kan? Kenapa dia kagak tahu kan gitu? Ya. Waqad yakhfa ala ba'din man laisa minhum. Ya. Dan kemana tuh? Bener gak? Iya bener. Dan sesungguhnya samar, yakhfa itu menjadi tersembunyi atau samar atas sebagian dari mereka man laisa minhum, yang bukan termasuk ulama. Itu biasanya di ulama perkaranya bukan subhat, tetapi bisa jadi ya orang lain subhat, atau mungkin di sebagian ulama masih subhat, yang ulama ini enggak. Berarti ulama ini ya masih setengah ulama kan gitu, karena subhat. Yang ulamanya udah full enggak subhat gitu. Berarti masalah pengetahuan kan berarti. Ya. Pengetahuannya enggak sampai. Wa minhum malam yastahara baina hamlati syariat aidon. Ada juga yang memang tidak masyhur di kalangan ulama-ulama syariat. Ya, kalangan pemegang syariat nih masalahnya nggak masyhur, jadi subhat. Bisa jadi karena orang-orang yang mendalami syariat nggak dalamin yang hal kayak gitu, akhirnya dia nggak paham juga, gitu. Masalahnya nggak masyhur gitu. Masyhur ngerti ya? Itu bahasa Arab tuh, sahara. Ya, nggak masyhur, masyhur terkenal gitu ya. Tidak populer, masalahnya nggak populer di kalangan ulama, misalnya kalangan orang-orang yang paham syariat, tapi ada satu yang jadi subhat. Kenapa? Oh karena dia nggak dalamin. Oh kami nggak dalamin itu, jadi akhirnya agak subhat itu masalah. Gitu.
ulamanya aja nggak paham karena ulamanya nggak dalamin hal gitu. Ya. Waqtalafu fi tahlilihi wa tahrimihi, ya. Dan perselisihan, nah ini mulai ada, akhirnya jadi mazhab ada 4. Waqtalafu, perbedaan pendapat, perselisihan di dalam hukum halal haramnya sesuatu, ada sebab-sebabnya. Gitu. Pertama, minha annahu qad yakunu nasu alaihi khafiyan lam yunakil illa qalilun minan nas falam yablugh jami'a hamlatil ilmi. Yang pertama, bisa jadi yang namanya halal haram ini menjadi subhat, nggak jelas ya. Minha, dari antaranya adalah anahu, sesungguhnya qad yakun nas, ada nasnya, alaihi khafiyan, tetapi samar, lam yunakil, tidaklah mengambil atau nukil daripada nas itu. Nas itu maksudnya itu ya, dasar hukumnya, hadis atau ayat. Ada hadisnya, ada ayatnya, tetapi sedikit yang paham, yang tahu. Gitu. Falam yablug, dan ini tidak sampai kepada sebagian besar ulama. Misalnya begitu. Ya, orang-orang ilmuwan. Akhirnya jadi bisa jadi hukum itu dikatakan subhat karena sebagian kecil yang tahu ulama tentang dasarnya. Sebagian besar ulama banyak nggak tahu. Akhirnya itu hukum kelihatan subhat. Sebenarnya kalau buat ulama yang sebagian kecil itu nggak subhat berarti kan. Tapi sebagian besar ulama mengatakan subhat karena mereka nggak tahu dasarnya. Gitu. Jadi begitu faktornya. Wa minha, diantaranya yang membuat jadi perbedaan pendapat antara halal haramnya gitu. Ini halal haram ada perbedaan pendapat. Minha anau qad yanaqalu fihi nasani, ada 2 nas yang berbeda. Maksudnya hadisnya berlawanan nih. Nah, ini yang menjadi akhirnya samar. Ya. Dari penuturan hadis, ngutip hadis ada 2 biji. Hadisnya berbeda. Nah, ini akhirnya menyebabkan subhat. Ya. Yang hadis di sini bilang boleh, hadis yang satu lagi bilangnya kagak. Nah, lo gitu akhirnya itu. Ya. Melihat bulan apa ngitung. Jadi lebaran itu subhat. Ya. Ya, karena perbedaan pendapat. Ya. Ahaduhuma bitahlili wal akharu bitahrimi, ya. Nas yang satu, dasar hadis ataupun ayat yang satu adalah menghalalkan, yang satu lagi hadisnya haram. Nah, ini jadi subhat nih kasus gitu. Subhat maksudnya apa? Enggak ada kepastian tentang halal haramnya. Fayablugu ta'ifatan ahadun nasaini dunal akharain. Lalu ya, sebagian kelompok mengambil hitungannya satu nas dari satu nas yang lain gitu. Ada yang mengambil yang halalnya, ada yang mengambil haramnya gitu. Dan jadi ada 2 mazhab gitu. Fayatamassakuna bima balaghum, ya, mereka berpegang sama apa yang mereka anggap itu unggul buat mereka. Maksudnya pendapat yang mereka yakini ini yang benar nasnya gitu. Ya. Aw yablughun nasani ma'an malam yablughu tarikh, atau hanya menguasai 2 nas itu bersama-sama, memegang 2 hadis itu, malam yablughu tarikh, tetapi belum jelas tentang tarikh itu, kronologi daripada hadis itu, riwayatnya gimana. Fayaqifu li adami ma'rifati bin nasi, lalu mereka berdiam karena tidak adanya pengetahuan tentang penyalinan nasih ini adalah tulisan ataupun hadis ini dari mananya, ini yang maksudnya masih butuh pendalaman lagi tentang dasarnya. Akhirnya mereka terdiam, hukumnya wallahu alam begitu hukumnya. Jadi kan subhat ya, begitu. Wa minha ma laisa fihi nasun nasarihun. Nah, ini apa lagi?
Ya, pertama memang karena ada nas yang jelas, dasar hadis atau ayat, tetapi sebagian kecil yang tahu. Ya, ini jadi biasanya syubhat gara-gara begitu. Yang kedua, karena ada hadis yang berbeda. Nah, ini akhirnya jadi syubhat. Yang ketiga, nggak ada hadisnya. Ya, nggak ada hadisnya, jadi nasun sorihun, hadis yang jelas gitu, nggak ada. Wa inna ma yu'khadhu min umumin au mafhumin au qiyas. Nah, akhirnya diambil dari secara umum aja, secara pemahaman ulama aja, atau qiyas. Qiyas itu berujuk kepada hadis yang seenggak-enggaknya maknanya mirip begitu, yaitu qiyas. Ya, kayak itu kan, motong kebo boleh apa enggak korban, tapi dikiasnya dari hadis Nabi tentang ya binatang ternak, kambing apa sapi apa onta iya onta. Nah, akhirnya dibikin kebo ini gaya hidupnya mirip dan sama-sama binatang ternak juga, akhirnya boleh juga. Nah, itu yang dibilang pemutusan kebo boleh dibuat korban, itu kias dari hukum aslinya, karena sebenarnya di hukumnya nggak ada kebo gitu. Tapi ulama mikir gaya hidupnya mirip dengan apa yang Nabi bilang, yaitu sapi hidup, jadi mirip nih kebo sama sapi. Nah, berarti kebo boleh. Nah, itu yang dibilang hukum qiyas begitu. Ya, mengambil hadis yang agak ada kemiripan dari apa yang mau dihukumi. Karena nggak ada hadisnya sebenarnya, nggak ada potong kebo begitu, nggak ada hadis. Di Arab nggak ada kebo soalnya, karena nggak ada kubangan di sana gitu. Kebo kan tempatnya ngubang-kubangan gitu. Ya, itu kalau nggak ada hadisnya. Nah, ini yang dibilang akhirnya jadi kias, ngambil pemahaman ulama doang. Patah talifu afhamul ulama bihadha kasur. Lalu perbedaan pendapat ulama, pemahaman ulama di dalam urusan begini nih banyak. Itu yang udah nggak ada hadisnya nih, repot gitu kan, hadisnya nggak ketemu, akhirnya berdasarkan pemahaman ulama aja, akhirnya ya begini, jadi akhirnya banyak perbedaan pendapat. Ya, makanya ada ulama ya, Gus Dur bilangnya apa, fikih bikinan manusia, bisa salah bisa benar. Kenapa? Itu sudah pemahaman manusia. Ya tinggal ikut yang mana aja. Ya, kalau kita ragu bingung-bingung ya itu subhat semua hukumnya. Itu yang membuat beberapa hal menjadi subhat karena ikhtilaf ulama tentang halal haramnya. Wa minha, ada satu lagi, ma yakunu fihi amrun au nahyun, ya ada sejalannya suatu perintah dan larangan atau larangan, patah tali pul ulama fi hamlil amri alal wujubi au nadami. Ya, ada masalah urusan perintah dari Allah, perintah melakukan apa gitu, atau larangan melakukan apa. Lalu ulama tentang perintah dan larangan ini berbeda pendapat, berikhtilaf di dalam urusan mengambil perkara ini dari ini wajib apa sunnah gitu. Nah, ini hukum wajib atau sunnah, ya jadi perbedaan pendapat. Wa bi hamlatin nahi ala tahrimi aw tanzih, dan urusan haram, masalah hal-hal yang enggak dibolehin itu haram apa makruh. Wa asbabul ikhtilafi aktsaru mimma dzakarna, dan penyebab daripada ikhtilaf, perbedaan pendapat ini banyak sekali penyebabnya dari apa yang kami udah sebut. Banyak lagi yang menyebabkan perbedaan. Rokok makruh, haram, ya kan hukumnya ya. Jadinya ada yang makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ya, ada lagi hukumnya dirubah, kalau buat anak-anak haram, kalau dewasa enggak. Banyak beda-beda pendapat lagi kan, hukum ikhtilaf begitu banyak. Ya, hukum pacaran haram halal gitu. Ada yang haramin, ada yang halal, ada yang wah, itu banyak perbedaan pendapat, akhirnya subhat semua dong ya. Makanya harus megang satu keyakinan. Wa ma'ahada, dengan permasalahan ini, fala budda fil ummati min alimin, ya
Gara-gara banyak sekali perbedaan-perbedaan pemahaman ya yang membuat ikhtilaf antara halal sama haram, perbedaan pendapat antara halal dan haram ini karena faktor tadi misalnya jadi sedikit yang paham, kedua karena hadis yang berbeda, ketiga emang nggak ada hadisnya. Terus masalah penentuan hukum sunnah haram akruh ini banyak sekali permasalahan seperti itu. Maka dari masalah itu di atas, para Buddha fil ummah ya tidak boleh tidak, wajib maksudnya harus di dalam umat ini, di dalam satu kampung ini minal alimin yuafiqu qauluhul haqq, harus ada orang alim yang bisa memahami ya perkataan-perkataan Allah, perkataan yang benar. Maksudnya harus ada di satu kampung ulama yang dalam ilmunya. Kalau nggak begitu terhukum samar semua itu ya. Ini makanya beruntunglah suatu negeri, suatu kampung yang memiliki ulama ya, apalagi banyak ulama-ulama, apalagi ulamanya memang kelas-kelas yang sangat dalam ilmunya, ilmu zahir batin ya, itu baru lengkap dah tuh, zahirnya dalam, batinnya dalam, hukum lengkap sama dia. Biasanya kalau ada orang ilmu zahirnya dalam, batinnya dalam, nggak ada yang samar hukum sama dia ya, jelas semua karena berdasarkan keyakinan sama dia, pemahaman ya. Yang kayak gini misalnya nggak ada nasnya, nggak ada dasarnya di Quran, di hadis, tapi dia dapat ilham, hikmah ya begini aja menjadi halal, nggak subhat karena dia yakin dengan begini aja, jalanin ini aja, jalanin, karena dapat hikmah. Jadi ilmu dan hikmah itu yang harus kita punya di suatu negeri, satu kampung. Jadi hukum akan jelas sama dia. Itu fayakunu huwal alim, maka jadilah dia seorang yang alim bihadzal hukmi, dengan hukum-hukum yang ada di masyarakat. Wa ghairuhu yakunul amru mustabihan alaihi wala yakunu aliman bihadza. Dan yang selainnya jadilah suatu perkara yang subhat atasnya dan dia tidak mengetahui untuk urusan itu. Ya ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ya seenggaknya cari ulama yang cukup banyak paham tentang hukum-hukum. Fa inna hadzal ummata la tajtami'u ala dhalalatin. Karena sesungguhnya umat ini, umat Islam tidaklah sepakat dalam urusan kesesatan. Wala yazharu ahlul batiliha ala ahlil haqqiha. Dan tidaklah bisa, yazharu itu mengalahkan, kalah. Ya, tidak bisa orang-orang batil, enggak benar, bisa mengalahkan orang-orang yang benar. Makanya kalau negeri yang diberkahi Allah, kebatilan enggak akan pernah bisa berkuasa. Orang benarnya selalu menguasai, ilmunya selalu menjadi, karena memang di masyarakat itu enggak mungkin sepakat dalam kesesatan. Maksudnya ya kita punya akal, masa begini boleh sih, masa begitu itu kan ragu gitu. Makanya sebenarnya kadang-kadang butuh orang-orang yang menguasai ilmunya agar masyarakat diselamatkan dari kata pemahaman-pemahaman yang batil. Ya. Tapi di akhir zaman banyak banyak pemahaman-pemahaman yang batil. Karena memang ya statusnya ulama tapi ilmunya enggak ulama. Akhirnya ya bahkan samar hukumnya. Tapi dikatakan dengan kesombongannya yang boleh, langsung begitu aja, langsung hukumnya halal. Padahal aslinya kalau orang-orang yang tauhidnya benar itu hukumnya haram. Tetapi ini ulama-ulama akhir zaman, padahal dia nggak paham hukumnya, dia mengatakan halal, jelas lagi. Nggak, akhirnya jadi nggak subhat loh, bahkan menjadi jelas. Tapi ini kesesatan. Ya. Fala yakunul haqqu mahjuron ghairu ma'mulin bih fi jami'il amsari wal asar. Dan tidaklah menjadi kebenaran itu ditinggalkan, ghairu ma'mulin bih, yang tidak diamalkan fi jami'il di setiap wilayah ataupun zaman. Maksudnya ya selama agama ini akan selalu, selama dunia ini ada, agama ini akan selalu tegak. Pastinya di suatu negeri, di suatu kampung pasti ada yang menjaga untuk membuat agama ini tetap punya prinsip, punya hukum yang jelas gitu.
Nah, kasihannya kalau satu negeri kampung wilayah yang tidak ada lagi yang menjaga itu. Ya, tetapi pada umumnya semua agama ini tetap bertahan, pasti Allah akan titipkan selalu ulama-ulama yang menjaga syariat setiap wilayah dan setiap zaman. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mustabihat. Dengan ini, karena ini Rasulullah bersabda di dalam urusan yang subhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak tahu sebagian besar manusia. Itu maksudnya apa Nabi ngomong gitu? Padahal ala anna minan nasi ma ya'lamuha. Ini menunjukkan bahwa ada manusia yang tahu. Gitu. Maksudnya masalah halal jelas, masalah haram jelas. Yang diantara dua ini yang sedikit manusia yang tahu. Kata balikannya berarti apa? Berarti ada yang tahu tapi ya la ya'lamu katsirun minan nas. Tidak, sebagian besar orang nggak tahu. Berarti sebagian kecil ada. Gitu. Tetap namanya nggak subhat buat sebagian kecil kan. Ya. Ya adalah nih, makanya la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak paham yang subhat ini sebagian besar manusia nggak paham. Ini menunjukkan, kata beliau, ini menunjukkan hadis Nabi ini bahwa anna minan nasi maya, ada orang yang tahu. Ya. Wa inna ma hiya mustabihatun ala malam ya'lamha. Yang menjadi subhat karena dia nggak tahu. Gitu. Dan sebagian besar manusia banyak kan nggak tahu. Akhirnya sebagian besar mengatakan subhat. Gitu. Berarti sebenarnya bukan hukumnya itu samar, tetapi karena nggak taunya, paham nggak ya? Jadi bukan masalahnya itu samar, masalah hukum itu samar, tapi memang nggak paham. Kalau yang paham tidak samar. Walaisat mustabihatun fi nafsil amr atau makanya. Jadi masalahnya bukanlah subhat ini dari dasar perkaranya. Perkaranya itu nggak subhat, nggak samar, tetapi pengetahuan tentang perkara itu yang samar. Paham nggak? Ya, jadi sebenarnya dalam agama ini yang dikatakan sempurna yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu sudah sempurna agamamu. Sebenarnya sudah jelas. Tetapi yang membuat ada yang tidak jelas karena pengetahuan yang belum sampai. Paham nggak? Jadi bukan barang yang ada di aturan agama ini yang barang itu memang nggak jelas. Barangnya semua jelas hukumnya. Pengetahuan kita ke barang itu yang tidak sampai, itu yang akhirnya yang menyebabkan korbannya bahwa barang itu yang dikatakan subhat. Padahal barang itu nggak subhat, pengetahuan kita yang subhat, pengetahuan kita yang samar sampai kita nggak paham ini hukumnya apa. Gitu. Ya, jadi makanya laisat mustabihatun, ya bukanlah subhat fi nafsil amr, daripada dasar zatnya perkara itu. Ya. Tetapi pengetahuan kita fahada huwa sababul muqtadi la listibahin ba'dil asya'i ala katsir minal ulama. Inilah yang membuat sebab, ya, apa yang memicu al muqtadi listibah, yang memicu terjadinya kesubhatan, kesamaran sebagian masalah macam suatu kasus di sebagian besar ulama. Bahkan sebagian besar ulama ya, karena ketidakpahaman tentang hukum itu, inilah yang menyebabkan memicu terjadinya hukum kesubhatan dari suatu barang, dan ini menjadi masalah sebagian besar ulama. Gitu. Ya, yang enaknya kan kalau zaman Nabi ya, sahabat subhat tuh tanya Rasul, jadi nggak subhat. Rasul datang tahunya langsung dari Allah ya. Enak, ya, enak zaman Nabi apa zaman sekarang? Ya, zaman Nabi kita nggak masuk Islam kayaknya kan gitu. Itu pemahaman tentang subhat. Jadi sampai situ dulu. Wa amma ma la ya'lamu lahu aslun milkun. Nah ini ada hukum terapannya. Ya, sampai sini aja dah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Nabi hadratin Nabi. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وارفعنا إليك الحمد يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين صلى محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.